Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redian Tasya Ayu Prefabio Mega Audina Putri dan NIM saya 2424 1010 3017. Di sini saya akan menjelaskan jawaban terkait soal algoritma dan pemrograman 1, yaitu tugas latihan 1 dan latihan 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan program saya atau codingan saya. Nah, saya share screen. Nah, ini latihan 2 saya matikan dulu karena kita akan menjelaskan yang latihan pertama. Nah, yang latihan pertama saya hidupkan dulu ya. Nah, baik. Kita baca soal pertama. Soal pertama itu, buatlah program untuk menentukan nilai dari input menggunakan percabangan dengan satu kondisi dengan ketentuan nilai sebagai berikut. Nah, ketentuan nilainya itu seperti ini. Nah, jadi pertama itu kita membuat variabel angka, di mana variabel ini adalah inputan dari angka yang dimasukkan oleh user. Nah, inputan angka tersebut kan berupa string tipe datanya. Karena kita perlu mengoperasikannya pada perkondisian yang di bawah ini, maka kita perlu mengubah tipe data tersebut menjadi integer. Jadi dari string menjadi integer. Nah, kemudian perkondisian pertama ini, jika angkanya yang dimasukkan itu adalah 0 sampai 40, maka keluar output yaitu E dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan elif dan else karena jika perkondisian pertama terpenuhi, maka perkondisian lain tidak perlu dijalankan. Nah, jika perkondisian pertama belum dipenuhi, maka dilanjutkan perkondisian selanjutnya, dan jika sudah ketemu di perkondisian selanjutnya lagi tidak perlu dijalankan. Nah, kemudian saya juga menggunakan else karena inputan angka itu kan hanya 0 sampai 100 di soal. Nah, jika user menginputkan angka di luar itu, maka akan muncul peringatan yaitu input angka hanya 0 sampai 100. Nah, begitu penjelasan nomor 1. Agar lebih jelas, saya akan mencoba codingannya, akan run kodenya. Baik. Nah, di sini kita disuruh memasukkan angka. Misal nilai saya tuh 100. Maka akan keluar outputan nilai bahwa nilai saya itu mendapatkan A. Nah, misalkan lagi nilai, karena sesuai dengan perkondisian ini, jika angkanya itu yang dimasukkan 81 sampai 100, maka outputnya adalah A. Nah, kita misal memasukkan angka lagi nih, misal nilai saya itu misal nilai orang lain itu misal 55, maka yang di-outputkan itu adalah CD sesuai dengan ini. Jika yang diinputkan itu 51 sampai 55, maka keluar CD. Begitupun seterusnya karena penjelasannya sama. Nah, yang else kita coba ya. Misal kita menginputkan angka di luar 0 sampai 100 nih. Misal kita menginputkan angka 109, padahal tidak ada kan nilai 109. Nah, maka akan muncul peringatan input angka hanya 0 sampai 100. Nah, begitulah penjelasan dari latihan 1. Sekarang kita ke latihan 2. Saya hidupkan dulu codingannya. Nah, di latihan kedua ini soalnya, suatu universitas membutuhkan program yang dapat menentukan predikat yang disandang oleh seorang wisudawan. Bantu universitas tersebut implementasikan percabangan bersarang. Percabangan bersarang itu if dalam if atau nested if. Nah, kemudian buatkan juga flowchart untuk program tersebut. Namun di sini yang dijelaskan hanyalah codingannya. Maka flowchart tidak perlu dijelaskan, namun nanti saya lampirkan di jawaban saya. Nah, di sini ketentuannya, predikat cum laude atau dengan pujian itu diberikan kepada wisudawan yang IPK-nya berkisar 3,51 sampai 4 dan harus menyelesaikan studi maksimal 4 tahun atau 8 semester. Nah, dan seterusnya. Di soal itu ada. Agar tidak panjang, maka saya tidak membaca seluruh soalnya, namun saya perlu menjelaskan. Di soal ini, predikatnya itu ada tetapannya itu beda-beda. Ada yang hanya ditetapkan IPK-nya saja, ada yang hanya ditetapkan waktunya saja. Misalnya cuci gudang atau facial, ini hanya ditetapkan waktunya, waktu studinya, namun IPK-nya tidak diketahui dalam soal.
Karena jawaban saya sesuai soal, maka jawaban saya akan saya sesuaikan dengan soal. Nah, di cum laude ini IPK dan waktu studinya dijelaskan, maka kita sesuaikan. Nah, namun di predikat sangat memuaskan dan memuaskan ini hanya IPK-nya ditetapkan, waktunya kita tidak tahu. Maka karena semuanya itu tidak sama, ada yang IPK-nya saja, ada yang diketahui waktunya saja, kemudian ada yang diketahui dua-duanya, maka saya perlu membuat variabel validasi di sini. Nah, variabel validasi ini fungsinya untuk mengetahui apakah user itu inputnya itu nanti apakah dia itu mengetahui nilai IPK-nya. Nah, jika iya, maka dia masuk ke perkondisian di mana yang di soal itu IPK-nya diketahui, namun jika tidak, maka masuk ke perkondisian yang di mana IPK-nya itu tidak diketahui, yaitu cuci gudang atau flash sale ini. Nah, kita langsung saya akan jelaskan langsung codingan saya ya. Nah, jadi di sini jika validasinya itu Y, jika inputnya nanti Y, jadi dia mengetahui nilai IPK-nya, maka masuk ke kondisi yang ini. Nah, ketika dia mengetahui nilai IPK-nya, maka user akan diminta untuk menginputkan nilai IPK-nya berapa agar dia tahu predikatnya. Nah, jika IPK-nya itu berkisar 3,51 sampai 4, maka dia akan disuruh menginputkan waktunya, karena di soal cum laude ini diketahui IPK dan waktu. Maka setelah menginputkan IPK, dia akan menginputkan waktu tempuhnya berapa. Jika waktu inputnya itu benar sesuai, yaitu maksimal 8 semester, maka mendapatkan predikat cum laude atau dengan pujian. Namun jika terjadi kesalahan input, maksudnya kesalahan input itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di soal, maka tidak memenuhi syarat predikat, maka akan muncul peringatan ada kesalahan input. Nah, kemudian di perkondisian kedua ini, jika IPK-nya 3,1 sampai 3,5, maka akan langsung muncul outputnya itu apa, predikatnya itu apa. Kenapa begitu? Karena di soal itu yang sangat memuaskan dan memuaskan itu tidak ditetapkan waktunya. Iya benar. Maka dari itu kita tidak perlu input waktu kita itu berapa tahun atau berapa semester. Nah, namun pada IPK yang di bawah 2,76 di soal itu diketahui IPK dan waktunya. Maka dari itu ini sama seperti cum laude tadi, kita perlu menginputkan waktunya. Nah, di soal itu IPK yang di bawah 2,76 itu waktunya itu maksimal 13 semester. Nah, sesuai dengan kondisinya yaitu if waktu kurang dari sama dengan 13 semester, apabila memenuhi maka akan muncul predikat cukup. Namun jika tidak memenuhi, jadi inputnya itu tidak sesuai dengan soal, maka akan keluar peringatan terjadi kesalahan input. Nah, namun jika dia itu memiliki IPK namun tidak sesuai dengan 1, 2, 3, 4 perkondisian ini, maka akan muncul peringatan masukkan nilai IPK yang benar. Karena kan IPK itu kan 0 sampai batasnya kan sampai 4 ya. Iya, 0 sampai 4. Nah, takutnya nanti user ini malah memasukkan nilai IPK yang seharusnya tidak ada, maka akan muncul peringatan masukkan nilai IPK yang benar. Karena kan di sini kan jika dia punya IPK harus masukkan nilai IPK yang benar. Nah, kemudian kita masuk ke perkondisian yang N atau 0. Jika dia tidak memiliki IPK, maka dia tuh akan disuruh input waktu tempuh studinya tuh berapa semester sih. Nah, karena dicuci gudang atau flash sale ini waktu studinya itu adalah 14 semester, maka jika dia memenuhi, jika inputan waktunya itu adalah 14 semester, maka akan muncul predikat cuci gudang atau flash sale. Namun jika tidak memenuhi syarat, dia itu tidak punya IPK memenuhi. Namun waktunya tidak memenuhi syarat alias tidak 14 semester, maka terjadi kesalahan input seperti itu. Jadi di sini maksud saya membuat variabel validasi ini yaitu tadi, karena di sini tuh di soal beda-beda, ada yang IPK-nya diketahui, ada yang tidak diketahui, kemudian ada yang waktu tempuh studinya diketahui, ada yang tidak diketahui, ada yang dua-duanya diketahui. Makanya saya perlu validasi agar memudahkan kita untuk membuat perkondisiannya atau membuat codingannya. Nah, namun jika user tidak memasukkan Y atau N, malah yang lain gitu ya, maka akan muncul peringatannya itu masukkan Y atau N. Nah, agar tidak lama-lama penjelasannya hanya seperti itu. Nah, saya akan eksekusi kodenya atau run kodenya. Nah, misal nih, apakah Anda mengetahui nilai IPK Anda Y?
maka kita akan disuruh input IPK-nya. Misal IPK saya 4, amin. Maka kita disuruh memasukkan waktu tempuh studi kita berapa, misal 8 semester. Nah, maka predikat saya itu adalah cum laude atau dengan pujian. Nah, misal nih, kita coba yang ini ya, yang sangat memuaskan. Misal, iya, saya memiliki IPK. IPK saya itu adalah misal 3,5. Nah, maka akan langsung muncul output sangat memuaskan. Kenapa kita tidak disuruh menginputkan waktu seperti yang 4 ini tadi? Karena jika IPK saya 3,5, itu kan masuk ke dalam predikat sangat memuaskan. Nah, di predikat sangat memuaskan ini, di soal tadi tidak diketahui waktunya, maka dari itu kita tidak perlu memasukkan waktunya sesuai dengan soal. Nah, yang memuaskan juga sama. Nah, misal kita coba 2,76. 2,76 ini sebenarnya sama sih, sama kayak tadi yang cum laude. Jadi, kita langsung coba aja ya. Misal kita masukkan nilai IPK kita salah gitu ya, 4,5, padahal tidak ada kan. Nah, maka akan salah, harus YN dulu deh. Nah, apakah Anda mengetahui nilai IPK Anda? Iya. Nah, namun kita memasukkan nilai IPK yang salah, 4,5 misalnya. Nah, maka akan keluar output yaitu masukkan nilai IPK yang benar. Ya iyalah, masa ada IPK 4,5 gak ada kan di Indonesia. Nah, misal kita memasukkan, apakah Anda mengetahui nilai IPK Anda? Misal tidak. Nah, maka kita disuruh waktu tembus studi kita tuh berapa? Misal 14, yaitu sesuai yang cuci gudang tadi. Maka predikatnya cuci gudang atau flash sale. Kenapa di cuci gudang flash sale ini kita tidak disuruh menginputkan nilai IPK? Karena di soal itu tidak diketahui nilai IPK-nya berapa. Maka dari itu, kan dia kan tidak mengetahui nilai IPK-nya, namun di soal itu diketahui waktunya, 14. Nah, maka keluar predikat cuci gudang atau flash sale. Nah, misal kita tidak memasukkan Y atau N, yaitu misal oke gitu. Nah, maka akan muncul peringatan masukkan Y atau N, karena kan inputnya harus Y atau N, bukan yang lain. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya terkait jawaban dari codingan saya. Nah, oke. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.